Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Selama bulan suci Ramadan, Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur menggelar pameran benda-benda artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW. Pameran ini pun akan berlangsung sejak 20 Maret hingga 14 April mulai pukul 10 pagi dan dibuka untuk umum. Sebanyak 24 artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dipamerkan di Masjid Agung Atin Jakarta Timur. Pameran bertajuk Rindu Rasul ini digelar sejak 20 Maret sampai 14 April 2023. Pameran artefak Rasulullah ini digelar kedua kalinya di Masjid Atin sebagai bentuk edukasi terhadap umat muslim agar lebih mengenal sosok Rasulullah secara nyata dengan melihat langsung benda peninggalannya. Setiap artefak memiliki kisah tersendiri yang berasal dari sejumlah kota dan negara di Timur Tengah. Wisatawan juga bisa memanfaatkan jasa pemandu jika ingin mendengarkan kisah yang lebih mendalam. Pameran ini pun dibuka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam dengan harga tiket masuk Rp65.000. Ya pemirsa, ini menarik sekali pemirsa karena bisa jadi salah satu rekomendasi tempat wisata religi untuk mengisi waktu di bulan suci Ramadan ini. Dan seperti apa nih situasinya di sana ya Pramedi? Mudah-mudahan pemirsa juga punya antusiasme yang sama nih dengan kita nih. Ada rekan kami, iya ada rekan kami Aulia di sana. Ya Aulia, boleh dong kita diajak lihat-lihat ada artefak apa aja sih di sana? Ya, selamat siang Pram, Anggi dan juga pemirsa. Selama bulan Ramadan 1440 Hijriah ini, Masjid Agung Atin yang terletak di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur menggelar adanya pameran artefak Rasulullah SAW dan juga para nabi. Di mana di sini sudah disediakan 24 artefak, di mana di sebelah kanan saya ini sudah tersaji yakni sorban Rasulullah. Yang mana sorban Rasulullah ini sering dipakai beliau dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Warna hijau merupakan warna favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sorban ini juga terbuat dari serat kayu lus dan pewarna hijau terbuat dari daun. Kemudian untuk pecinya sendiri terbuat dari serat kayu cipres. Dan jika Anggi, Pram dan juga pemirsa bertanya, ini memang beratnya adalah sebesar 350 gram dengan panjang kurang lebih 5 meter. Dan yang paling unik, sorban ini merupakan sorban yang pertama kali turun ke Indonesia. Selain dari sorban sendiri, saya ingin tunjukkan kepada Pram, Anggi dan juga pemirsa di sebelah kanan saya ini ada janggut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana memang semasa hidupnya Rasulullah ini hanya 5 kali memotong janggut, kemudian beberapa potongan helai janggut tersebut diambil oleh para sahabatnya dan kemudian diartefakan. Sementara itu selain dari artefak janggut dan juga sorban, di sini juga ada perabotan, kemudian juga ada yang namanya batu sijil dan masih banyak artefak-artefak lainnya yang sangat menarik, di mana setiap artefak ini memiliki sejarah dan juga kisahnya masing-masing. Dan untuk mengetahui dari manakah artefak ini berasal, saat ini saya sudah bersama Ustadz Lulu. Assalamualaikum Ustadz, selamat siang. Ustadz, bisa dijelaskan dari manakah artefak ini berasal? Artefak ini memang kita ambil dari koleksi Museum Artefak Rasulullah dari Malaysia. Ada 24 koleksi yang kita tampilkan di Masjid Agung Atin pada kesempatan hari ini dari mulai tanggal 20 Maret sampai 14 April. Kepada seluruh umat muslim khususnya untuk hadir ke Masjid Agung Atin untuk bertabaruk dan napaktilas melihat artefak peninggalan Rasulullah SAW. Oke, baik Pak Ustadz. Setelah pameran ini selesai, di sini nantinya bagaimanakan ini artefaknya? Apakah dikembalikan ke Malaysia lagi atau bagaimana Pak Ustadz? Ya, memang keberadaan artefak di Indonesia ini sifatnya sementara, sekitar 5 sampai 10 tahun. Jadi nanti selesai dari sini kita akan kembalikan lagi ke Museum Malaysia. Ya. Oke, apa bedanya artefak dengan replika Pak Ustadz? Ya, kalau artefak ini memang yang berasal dari peninggalan Rasulullah dari tahun 1400 tahun yang lalu ya. Jadi asli barang-barang peninggalan Rasul. Sedangkan replika adalah buatan. Jadi yang kita buat hanya menyerupai bentuknya saja untuk dipakai sebagai show aja gitu. Jadi insya Allah kalau ini artefak ya sesuai dengan tadi sertifikasi daripada arkeolog yang sudah dikumpulkan oleh
Profesor Haji Abdul Manan bin Embong. Oke, baik. Pak Ustadz, untuk pameran ini terbuka untuk umum atau bagaimana? Ya, terbuka untuk umum. Kami mengajak tadi kepada seluruh rakyat Indonesia, lapisan masyarakat umum, khususnya umat muslim, untuk bisa hadir bertabarukan, nampak tilas melalui barang-barang dengan Rasulullah SAW. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Selamat lanjutkan aktivitasnya kembali. Yang memang pemirsa, jika bisa saya ceritakan, kondisinya di sini sangatlah syahdu dan juga sangatlah tenang begitu. Terlebih juga di belakang saya ini juga sudah banyak sekali barang-barang artefak peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat ya. Diharapkan dengan adanya pameran artefak yang ada di Masjid Atin ini dapat mengedukasi masyarakat dan juga memberikan rasa keingintahuan terkait dengan sejarah umat Islam. Begitu. Pram dan juga Anggi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Dilami Aulia langsung dari Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah. Ini sebagai referensi juga, selain nge-mall untuk ngabuburit mungkin bisa main-main ke pameran di artefak di Masjid Atin ini. Terima kasih banyak Dilami.